Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan menyajikan presentasi dari kelompok kami mengenai kenakalan remaja. Yang akan menjelaskan latar belakang adalah Atika, rumusan masalah Adel, tujuan dan manfaat penelitian Rangga, landasan teori Kevin, metodologi penelitian dan solusi aplikatif Yeni. Untuk yang pertama, latar belakang kepada Atika, dipersilakan. Latar belakang. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Remaja sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak, namun seseorang yang masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Seorang remaja selalu mencari hal-hal yang baru melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan untuk lingkungan, terutama pada lingkungannya, dan peran orang tuanya. Penyimpangan sosial muncul akibat tidak adanya kesadaran remaja untuk mentaati norma dan peraturan sosial. Perilaku menyimpang harus dihindari karena dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangannya pun beragam, seperti melakukan tindakan-tindakan kenakalan seperti perkelahian, merokok, pergaulan bebas, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar, seperti mencoret-coret tembok umum, dan kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan disebut sebagai kenakalan remaja. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Balapan liar ini bukanlah suatu aksi positif, karena aksi balapan liar ini terbilang nekat. Selain ngebut dan membahayakan pengguna jalan lain, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa menggunakan helm. Bahkan ada yang tanpa lampu, belum lagi polusi suara dan udara yang mereka ciptakan karena motor-motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga mengeluarkan suara yang sangat bising, serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal. Faktor-faktor penyebab terjadinya balapan liar yaitu bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, dan sekolah. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Adel. Kepada Adel, dipersilakan. Rumusan masalah. 1. Mengapa kalangan remaja melakukan balap liar disimpan secara datang? Kedua, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat adanya balap liar di kalangan remaja? Ketiga, bagaimanakah solusi tepat untuk mengatasi balap liar pada remaja? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dijelaskan oleh Rangga. Kepada Rangga, dipersilakan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa remaja melakukan balap liar di daerah Simpangkara, Kota Batam. Manfaat penelitian yang pertama, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian, keluarga, dan remaja pada umumnya. 2. Agar kedepannya khususnya remaja dapat mengetahui dan mengerti akibat dampak dari balapan liar itu sendiri. Yang ketiga, sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori, perilaku menyimpang. Menurut Sutomo, perilaku menyimpang dianggap menjadi sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan yang berlaku. Penyebab terjadinya perilaku penyimpangan antara lain adanya proses sosial yang dapat membentuk kepribadian individu secara negatif, baik dari agen sosialisasi keluarga, teman sepermainan, lingkungan sekolah, media massa, dan lain-lain. Kenakalan remaja. Sumiati mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja.
Selanjutnya, ada metodologi penelitian dan solusi aplikatif yang akan dijelaskan oleh Yeni. Pada Yeni, dipersilakan. Metodologi penelitian. Metodologi yang kami gunakan adalah metodologi kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Solusi aktif. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada remaja-remaja terkait dampak yang ditimbulkan oleh balap liar di Kota Batam. Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah untuk memberikan masukan dan nasihat kepada kalangan remaja. Selain itu, kami juga akan mengadakan diskusi bersama tiap Polresta dan orang tua serta masyarakat sekitar terkait solusi yang dapat dilakukan aksi balap liar di Kota Batam, khususnya daerah Simpang Kara Batam Center. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kenakalan remaja. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.